Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Channel ini membahas terkait dengan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai bantuan sosial. Bagaimana cara kita mengetahui berapa sebenarnya bantuan yang seharusnya saya dapatkan. Nah, untuk itu simak terus videonya untuk kemudian mendapatkan informasi yang lebih detail tentang menghitung bantuan PKH. Kita lanjut, bahwa Bapak Ibu sekalian, mungkin sering ada yang bertanya tentang bagaimana sih caranya menghitung bantuan PKH. Nah, mungkin selama ini ada yang mengatakan bahwa bantuan saya kurang. Kenapa hanya sekian? Untuk itu kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas terkait hal tersebut. Makanya simak terus videonya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Baik, kesempatan kali ini yang harus kita ketahui dulu adalah berapa sih komponen yang ada di PKH. Dan kemudian berapa maksimal komponen yang didapatkan oleh setiap keluarga. Yang pertama, komponen PKH itu sebenarnya ada ibu hamil, balita, anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, kemudian yang kelima adalah lansia atau lanjut usia. Kemarin di video sebelumnya saya sudah jelaskan komponen-komponen yang ada di PKH dan berapa jumlah bantuan yang kemudian didapatkan dalam setiap komponen. Tapi saya akan bahas kembali tentang berapa nilai yang didapatkan dari setiap komponen tersebut. Yang pertama adalah ibu hamil. Berapa jumlah bantuan ibu hamil? Yang pertama adalah ibu hamil sebesar 750.000. Kemudian anak balita sebesar 750.000. Kemudian anak sekolah ini ada 3, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Untuk SD mendapatkan bantuan sebanyak 225.000. SMP sebanyak 375.000 dan kemudian SMA sebanyak 500.000. Kemudian penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sebanyak 600.000 dan yang terakhir adalah lansia mendapatkan bantuan senilai 600.000. Itu didapatkan per tahapnya. Saya jelaskan dulu bagaimana cara menghitungnya. Menghitungnya itu sebenarnya cukup simpel. Kita cuma harus menentukan berapa komponen yang ada di kakak kita. Misalkan yang ada di kakak kita itu adalah ibu hamil, kemudian anak SD, kemudian lansia. Ada 3 komponen yang ada di kakak kita misalkan. Kita perlu tahu dulu batasan atau maksimal dari bantuan PKH itu adalah 4 komponen. Jadi karena saya kasih contoh cuma 3 komponen, ibu hamil, anak SD, kemudian lansia, maka ini yang akan kemudian kita contohkan bagaimana cara mengetahui jumlah bantuannya. Yang pertama adalah ibu hamil kan 750.000 ditambah dengan anak SD 225.000 ditambah dengan lansia 600.000. Ketika ditambah 750.000 ditambah 225.000 ditambah 600.000 sama dengan 1.575.000. Jadi ini jumlah bantuan yang diterima oleh satu kakak ini atau satu keluarga ini yang diterima per tahap. Setiap tahap mendapatkan
1.575.000 dari setiap tahap bantuannya. Kecuali nanti ada perubahan bantuan, misalkan ternyata ibu hamil ini sudah melahirkan, maka dihitung lagi melahirkan. Saya pikir itu Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk bantuan ini. Perlu diketahui bahwa dalam satu keluarga itu, khusus untuk ibu hamil, yang terhitung mendapatkan bantuan hanya kehamilan pertama dan kehamilan kedua. Untuk kehamilan ketiga itu sudah tidak masuk dalam hitungan program keluarga harapan. Jadi meskipun misalkan ibu punya balita, ibu hamil, sedangkan kehamilan ibu itu sudah kehamilan ketiga, maka tidak akan terhitung bantuan oleh PKH. Nah, tapi syukur-syukur ketika misalkan tetap mendapatkan bantuan. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada perubahan data dari komponen yang ibu-ibu miliki, maka silahkan dilaporkan ke pendamping secara persuasif atau melalui pertemuan kelompok. Dilaporkan bahwa anak saya sudah kelas sekian, anak saya masuk SMP, anak saya masuk SMA, saya hamil misalkan. Kemudian apalagi anak saya sudah lahir misalkan. Itu dilaporkan secara berkala kepada pendamping di setiap pertemuannya, ataukah misalkan di setiap terjadi perubahan data disampaikan langsung kepada pendampingnya, pendamping keluarga harapannya. Perlu juga saya sampaikan ibu-ibu, silahkan mendapatkan informasi tentang VKH ini melalui pendamping VKH. Jangan jangan mencari informasi kepada orang yang bukan bagian dari program keluarga harapan, karena yang mengetahui lebih pasti tentang apa itu PKH adalah pendamping PKH itu sendiri. Kemudian penyampaian selanjutnya adalah ibu-ibu sekalian bahwa ada program dari Kementerian Sosial, namanya adalah Gerakan Memegang KKS Sendiri. Gerakan Pegang KKS Sendiri. Apa maksudnya? Apa maksud dari gerakan ini, Bapak-bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah yang memegang ATM PKH-nya adalah si pemilik ATM, bukan agen, bukan pendamping, bukan ketua kelompok, tetapi yang punya yang punya KKS atau ATM itu sendiri. Karena akan berbahaya kalau orang lain yang kemudian memegang ATM atau KKS PKH ibu-ibu. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Jadi bagi yang suka kemudian menitipkan atau suka titip-titip ke orang lain, ketika misalkan mau pencairan dan lain sebagainya, maka sebaiknya itu tidak diulangi lagi. Setidaknya kalau misalkan kita mau mencairkan, ya kita mencairkan sendiri. Kemarin sudah saya kasih tips bagaimana sebelum kita melakukan pencairan bantuan VKH. Nah, saya pikir ibu-ibu sudah membaca itu, menonton video itu. Silahkan dilihat bahwa kalau misalkan kita mau mencairkan, ya kita sendiri yang mencairkan. Ataupun misalkan kalau kita tidak bisa mencairkan langsung, karena kita terkendala di penggunaan mesin ATM atau kita kurang informasi, maka kita boleh mengajak keluarga kita yang kita percaya atau teman kita yang kita percaya untuk membantu mencairkan dana PKH kita. Ya, informasi penting, kembali saya mengingatkan bahwa yang pertama, menitipkan KKS kepada orang lain itu bukan aturan dari pemerintah. Perlu dicatat itu, bahwa menitipkan KKS kepada orang lain itu bukan aturan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah, jika ada yang masih nekat meminta KKS ibu-ibu sekalian, maka catatannya adalah silahkan lapor ke pendamping, atau ketika orang tersebut memaksa untuk mengambil, maka silahkan lapor polisi kalau perlu. Kemudian yang ketiga adalah
sekali lagi kami tegaskan bahwa jangan serahkan ATM atau KKS Anda kepada siapapun. Jadi pegang sendiri KKS-nya dan ambil sendiri bantuannya di bank atau di agen. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan kali ini. Informasinya semoga bermanfaat. Ketika ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka mendapatkan informasi yang lebih detail ini. Terima kasih. Salam pendamping sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.